Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamang Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan membacakan sebuah teks, yaitu Ramalan Joyoboyo dalam bentuk prosa. Ramalan ini dibuat pada tahun 1812, yaitu yang dibuat oleh Raden Ngabei Yosodipuro. Kemudian nanti disempurnakan oleh putranya, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Bukunya ini adalah hasil fotokopi. Ini adalah buku Ramalan Joyoboyo. Kemudian nanti akan saya bahas apa yang dimaksudkan di dalam isi teks yang berbahasa Jawa. Oleh sebab itu, saya mulai dari yang pertama. Besok yen wis ana kreta mlaku tanpa turangga, tanah Jawa kalungan wesi. Prau mlaku ing awang-awang, kali padha ilang kedungi, pasar ilang kumandangi. Iku tandha yen tekani jaman Joyoboyo wis cedhak. Pemirsa dimanapun Anda berada, besok yen wis ana kreta mlaku tanpa turangga, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah besok kalau sudah ada kereta melaku berjalan tanpa turangga, artinya tanpa penarik kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, tanah Jawa berkalungkan wesi. Prau mlaku ing awang-awang, perahu berjalan di angkasa. Kali podo ilang kedungi, sungai hilang kedungnya. Kedung itu artinya kedalamannya. Artinya kali hilang kedalamannya. Kali-kali hilang kedalamannya. Pasar hilang kumandangi. Pasar hilang gumrenggengnya, gaungnya. Iku tondo yang tekani jaman Joyoboyo wis cedhak. Itu pertanda kalau datangnya zaman Joyoboyo sudah dekat. Apa ini yang dimaksudkan? Besok yen wis ana kreta mlaku tanpa turangga. Orang Jawa itu pada saat dibuatnya ramalan ini, yaitu tahun 1812, orang-orang Jawa pada golongan-golongan ningrat, maka kendaraan yang dipakai oleh orang-orang Jawa pada waktu itu adalah kereta. Kereta yang menggunakan tenaga kuda, kereta yang digeret oleh kuda. Ada yang mengatakan bendi, ada yang namanya kereta kencono, yaitu titihan atau kendaraan para raja.
Nah, di sini besok yen wis ono kereta mlaku tanpa turangga. Padahal di sini adalah kereta-kereta itu berjalan itu karena digeret oleh kuda. Nah, di dalam ramalan ini, kalau besok kereta-kereta itu sudah tidak digeret oleh kuda, nah itu apa itu maksudnya? Kereta-kereta yang sudah tidak menggunakan kuda lagi, itu yang dimaksudkan adalah besok kalau sudah ada mobil-mobil, karena mobil sudah tidak digeret lagi oleh kuda, tetapi ini kendaraan yang tidak digeret oleh kuda. Di dalam ramalan ini besok pada suatu saat nanti yen wis ono, kalau sudah ada kereta tanpa turangga, artinya kendaraan yang sudah tidak digeret oleh kuda. Itulah yang dimaksudkan bahwa peramal ini meramalkan akan datangnya mobil, yaitu kendaraan yang tanpa diseret oleh kuda. Nah, ramalan ini dibuat pada tahun 1812. Nah, kira-kira mobil itu di dunia ini dibuat pada tahun berapa? Kita tidak berbicara di Jawa, tetapi di dunia. Ternyata orang yang pertama kali merancang, menggambar, punya cita-cita, yaitu orang berkendaraan mobil pada tahun 1478. Seorang jenius dari Perancis namanya Leonardo da Vinci itu pernah menulis atau menggambar, membuat konsep. Konsep ini hanya berupa gambar, yaitu kendaraan yang disebut dengan mobil. Tetapi baru konsep, baru gambar, belum kenyataan. Pemikiran itu sudah ada tahun 1478. Nah, kemudian konsep Leonardo da Vinci ini rupa-rupanya terwujud benar-benar mobil, yaitu pada tahun 1885. 1885. Yaitu mobil Jerman yang dibuat oleh Karl Benz. Kendaraan ini, mobil ini adalah cikal bakal dari mobil-mobil yang sekarang ini. Nah, kemudian disusul Amerika Serikat pada tahun 1886, yaitu Henry Ford juga membuat mobil. Nah, sekarang pertanyaannya, karangan ini dibuat pada tahun 1812. Sedangkan benar-benar mobil sudah terwujud di dunia ini, yaitu di Jerman dan di Amerika Serikat, baru pada ada tahun 1885 dan 1886. Berarti kalau karangan ini dibuat tahun 1812,
Berarti mobil yang diramalkan oleh pengarang ini terwujud setelah kurang lebih 60 tahun kemudian. Berarti nenek moyang kita sudah meramalkan 60 tahun kemudian terwujud benar-benar ada mobil. Itu pun baru di Jerman dan di Amerika Serikat. Pabriknya yang ada di Amerika Serikat itu, Henry Ford, ini baru didirikan tahun 1886. Jadi 54 tahun ramalan ini baru terungkap atau terwujud. Nah, pada waktu itu di Jawa belum ada mobil. Ini baru ada di Jerman dan di Amerika Serikat. Nah, setelah itu mobil menyebar ke seluruh dunia. Ini jadi ramalan nenek moyang kita. Besok yang wis ono kereta mlaku tanpa turunggo. Artinya ramalannya adalah pada suatu saat nanti, kalau sudah ada mobil, berarti saat itu belum ada mobil. 1812 belum ada mobil. Mobil baru ada tahun 1885 dan 1886. Itu pun baru di Jerman dan di Amerika Serikat. Berarti jangkauan masa depan dari leluhur kita bisa menjangkau kurang lebih 54 tahun. Luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan. Tanah Jawa kalungan besi. Tanah Jawa kalungan besi. Apa itu yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah apabila di tanah Pulau Jawa ini sudah dibangun rel-rel kereta api. Ini ramalan tahun 1812. Nah, sekarang kita teliti. Kereta api itu dibuat tahun berapa? Ternyata kereta api itu dibuat oleh seorang insinyur dari Inggris. Yaitu Richard Trevithick. Jadi kereta api ini dibuat oleh Richard Trevithick itu pada tahun 1804. Tapi itu baru konsep. Belum kereta api yang sesungguhnya. Baru konsep, baru membuat. Masih belum dijalankan. Baru konsep kemudian membuat mesin-mesin yang mana mesin-mesin itu nanti bisa berjalan di atas sebuah rel. Relnya saja belum ada. Relnya belum dibuat. Sehingga Richard Trevithick ini punya rencana membuat kereta api. Rencana itu baru tahun 1804. Tapi sudah bekerja. Nah, kemudian pada tahun berapa dibuat yang disebut dengan rel kereta api? Rel kereta api itu dibuat oleh George Stephenson. George
Stephenson ini membuat rel kereta api, yaitu pencetakan besi yang dicampur dengan baja sebagai landasan berjalannya kereta. Itu pada tahun 1825. Berarti 13 tahun sesudah ramalan ini dibuat. Sehingga pada waktu ramalan ini dibuat, rel kereta api belum ada di Pulau Jawa. Baru ada di Inggris. Itu pun pada tahun 1825. Nah, kemudian apakah keretanya sudah berjalan? Belum. Itu baru membuat rel-rel saja. Belum dipasangkan di jalur rel kereta apinya. Nah, akhirnya setelah dibuatkan lokomotif yang dibuat oleh Robert Davidson, yaitu pada tahun 1837, 15 tahun, 25 tahun setelah ramalan ini dibuat, baru ada lokomotif. Luar biasa. Artinya apa? Ramalan ini dibuat tanah Jawa kalungan besi. Artinya adalah pada suatu saat nanti di tanah Pulau Jawa ini banyak orang yang mulai memasang rel-rel kereta api. Tentu saja dengan kereta apinya. Maka ramalan itu terwujud sebab ditemukannya lokomotif, yaitu pada tahun 1837. 25 tahun setelah ramalan ini dibuat, baru terwujud lokomotif. Dan sebelumnya sudah ada, yaitu yang merancang rel kereta api, yaitu George Stephenson pada tahun 1825. Apakah di Jawa pada waktu itu sudah ada pada tahun itu? Belum. Itu baru di Inggris. Luar biasa. Berarti nenek moyang kita sudah bisa meramal besok di Pulau Jawa ini atau di dunia ini akan ada yang namanya kereta api, lengkap dengan lokomotifnya dan lengkap dengan rel kereta apinya. Itulah yang disebut dengan tanah Jawa kalungan besi. Kemudian dilanjutkan prau melaku ing awang-awang. Prau melaku ing awang-awang. Prau itu adalah kapal. Melaku ing awang-awang, berjalan di udara. Ini yang dimaksudkan adalah kapal terbang. Berarti leluhur kita meramalkan pada suatu saat nanti akan ada kapal terbang. Itu diramal tahun 1812. Apakah itu bisa terwujud? Ternyata ramalan ini benar. Orang Amerika yang namanya Dreville Wright dan saudaranya yang bernama dengan Wilbur Wright pada tahun 1903
1903 membuat kapal terbang. Wright bersaudara ini berhasil membuat kapal yang bisa berjalan di angkasa. Ramalan ini dibuat tahun 1812. Sedangkan kapal terbang itu baru ada tahun 1903. Berarti hampir 80 tahun kemudian terwujudlah ramalan itu. Luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kali podo ilang kedungi. Kali, sungai, hilang kedungnya, hilang kedalamannya. Apa itu maksudnya? Artinya pada suatu saat nanti sungai-sungai, bengawan, kali-kali sudah tidak terlalu diopeni, sehingga setiap tahun terkena longsoran-longsoran tanah. Akhirnya kali-kali, sungai-sungai itu sama mendangkal, sudah tidak dalam lagi. Itu maksudnya. Kemudian dilanjutkan, pasar ilang kumandangi. Pasar ilang kumandangi. Kumandang itu gemberenggeng, suara-suara yang bisa didengar dari jauh, itu namanya kumandang. Pasar ilang kumandangi artinya pasar ini sudah tidak terdengar lagi kalau di sana ada pasar. Karena orang Jawa itu punya pasar namanya pasar Kremping, pasar Pon, pasar Wage, pasar Kliwon, pasar Paing, pasar Legi. Setiap pasaran itu mulai jam 3 malam ini sudah terdengar dari jauh bahwa di sana banyak orang gemberenggeng, karena di sana banyak orang yang datang kemudian menawarkan dagangannya. Demikian juga banyak orang yang datang untuk membeli, sehingga terdengar gemberenggeng. Itulah yang disebut dengan kumandang. Nah, itu diramalkan oleh leluhur kita. Pada suatu saat nanti, pasar-pasar itu sudah tidak gemberenggeng lagi. Tidak terdengar kumandangnya. Kalau tidak terdengar kumandangnya, artinya diam. Pasar yang diam. Tidak ada orang-orang bersuara. Tidak terdengar orang-orang yang bersuara. Tidak terdengar orang tawar-menawar. Tidak ada orang yang menawarkan dagangannya. Itu apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah adanya pasar-pasar modern. Ada Indomaret, ada Alfamaret, dan apa lagi. Itu semuanya adalah pasar yang tidak bersuara. Pasar yang melayani dirinya sendiri. Swalayan. Ini sudah diramalkan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita. Nah, Indomaret dan Alfamaret itu kapan berdiri? Alfamaret dan Indomaret itu berdiri pada tahun 1988. Itu Indomaretnya. Kalau Alfamaretnya setahun kemudian, yaitu 1989. Coba sekarang, ramalan ini dibuat
pada tahun 1812. Sedangkan Indomaret dan Alfamart itu baru ada 1988 dan 1989. Berapa tahun itu? Hampir 100 tahun kemudian. Yang diramalkan oleh leluhur kita ini terbukti bahwa pasar-pasar itu hilang kumandangi. Sehingga orang ke pasar sudah tidak terlalu banyak bicara. Karena melayani diri sendiri. Mengambil barangnya sendiri. Mengantarkan barangnya. Kemudian dilayani oleh para pelayan. Sehingga tidak ada tawar-menawar. Tidak bersuara. Itulah yang disebut dengan pasar hilang kumandangi. Sudah terbukti. Kemudian kata akhir dari ramalan ini, iku tondo, itu pertanda zaman Jayabaya wis cedhak. Apa maksudnya? Itu pertanda zaman Jayabaya wis cedhak. Apa maksudnya zaman Jayabaya? Kemarin saya jelaskan. Zaman Jayabaya itu adalah zaman, gambaran sebuah zaman yang joyo. Zaman kejayaan yang jauh dari mara bahaya. Apa itu artinya? Zaman kejayaan yang jauh dari mara bahaya tidak lain adalah di zaman kemerdekaan ini. Jauh dari mara bahaya. Orang bebas mau apa saja. Tidak ada tekanan-tekanan orang penjajah. Tidak ada tekanan-tekanan orang yang menjajah negara kita. Oleh sebab itu, pengarang ini, buku ini dikarang pada saat Raden Ngabei Yosodipuro maupun Raden Ngabei Ronggowarsito ada di dalam zaman penjajahan. Mengapa disebutkan zaman Jayabaya? Kalau langsung disebutkan, itulah tanda zaman kemerdekaan. Pasti orang yang akan ditangkap. Pasti akan ditangkap oleh Belanda. Oleh sebab itu, diibaratkan saja, diumpamakan saja, zaman Jayabaya. Kalau zaman Jayabaya, Belanda tidak bisa mengira. Disangkanya Jayabaya Raja Kediri. Padahal yang dimaksudkan zaman Jayabaya wis cedhak, artinya zaman kemerdekaan itu sudah dekat. Jadi ditandai seperti itu. Ditandai zaman Jayabaya itu ditandai dengan adanya banyaknya mobil, ada kapal terbang, kemudian sungai-sungai sudah banyak yang dangkal, dan ada yang disebut dengan pasar-pasar modern. Itu adalah zaman kemerdekaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti itu. Jadi ramalan ini sekali lagi dibuat pada tahun 1812. Sedangkan terbuatnya mobil yang diramalkan
besok yen ono kereta melaku tanpa turunggo, itu artinya adalah mobil. Mobil itu baru ada, yaitu pada tahun 1885 dan 1886. Berarti dahulu ramalan ini baru terwujud. Kemudian tanah Jawa Kalungan Besi, berarti di tanah Pulau Jawa akan dibangun rel-rel kereta api. Nah, ramalan ini dibuat pada tahun 1812. Sedangkan kereta api itu baru ditemukan pada tahun 1825. Dan juga rel kereta apinya dan juga lokomotifnya pada tahun 1837. Berarti ramalan ini dibuat lebih dahulu, kemudian baru terwujud apa yang telah diramalkan. Kemudian pasar Ilang Kumandangi dibuat ramalan ini tahun 1812. Indomaret dan Alfamart itu berdiri pada tahun 1988 dan Alfamart itu pada tahun 1986. Berarti lebih dahulu ramalan ini, baru lahirlah Indomaret dan Alfamart. Kemudian semuanya itu menandakan zaman kemerdekaan akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah visi pandangan jauh ke depan dari nenek moyang kita yang sudah meramalkan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah ramalan Joyoboyo pada bait yang pertama. Karena ramalan Joyoboyo yang saya bacakan ini adalah dalam bentuk prosa. Kemudian pada ayat yang kedua, bumi soyo suwe, soyo mengkeret, sakilan bumi dipajeki, jaran doyan sambel, kreto rodo papat, setugel, wong wadon nganggo pakaian lanang, iki bakal yen nemoni walike jamak. Bumi soyo suwe soyo mengkeret. Apa ini artinya? Kalau diartikan bumi soyo suwe soyo mengkeret, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bumi ini lama kelamaan menjadi mengecil. Apa bisa? Wong bumi kok lama kelamaan semakin mengecil? Itu artinya bukan buminya yang mengecil. Bukan berarti barangnya yang mengecil. Tetapi disebabkan sesuatu sehingga bumi itu seakan-akan kecil. Coba sekarang, pada tahun dibuatnya ramalan ini 1812. Kalau orang dari Surakarta, yaitu pusat kerajaan saat itu, kalau mau ke Batavia atau mau ke Sunda Kelapa, kira-kira
Karena saat itu tahun 1812 kira-kira ditempuh berapa hari untuk bisa dari Surakarta sampai dengan ke Batavia atau ke Sunda Kelapa. Mungkin sampai berhari-hari, karena kendaraannya baru kuda dan kereta kuda, atau dengan naik perahu. Berarti berhari-hari. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sekarang? Setelah ditemukannya mobil, setelah ditemukannya kapal laut, setelah ditemukan kapal terbang, apakah dari Surakarta menuju ke Sunda Kelapa itu sampai berhari-hari? Jawabnya tidak. Tetapi dengan cepat, dengan mobil, mungkin hanya beberapa jam. Katakanlah 7 sampai 10 jam. Tapi kalau dahulu bisa ditempuh sampai 1 minggu, 2 minggu. Itu kalau menaik mobil. Bagaimana kalau dengan naik kapal api? Hanya beberapa jam juga. Tapi bagaimana kalau itu ditempuh dengan kapal udara atau kapal terbang? Tidak sampai 30 menit. Karena Surabaya, Jakarta itu kalau naik pesawat terbang cuma 46 menit. Nah, mungkin saja dari Surakarta sampai ke Jakarta mungkin 30 menit. Apa itu artinya? Ramalan ini mengatakan, soyo suwe soyo mengkeret bumi ini. Bumi soyo suwe soyo mengkeret, bukan buminya yang mengkeret. Karena adanya teknologi, sehingga orang bisa melakukan sesuatu yang dulu dilakukan dengan beberapa hari atau beberapa minggu, sekarang bisa dijalani dengan begitu cepat. Sehingga jaraknya seakan-akan menjadi pendek. Karena alat, karena teknologi, karena pengetahuan. Nah, yang dimaksudkan bumi soyo suwe soyo mengkeret, ini artinya adalah leluhur kita meramalkan besok akan datang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan manusia-manusia di dalam menjalankan aktivitasnya ini bisa dilakukan dengan cepat, bisa memperpendek jarak. Bukan jaraknya yang menjadi pendek, tetapi waktu tempuhnya semakin cepat. Inilah teknologi. Berarti di sini leluhur kita meramalkan pada suatu saat nanti akan ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya adalah transportasi, yang bisa mempercepat, bisa mempersingkat, memperpendek jalan yang dulu dikatakan jauh, sekarang menjadi tidak jauh. Karena waktu tempuhnya menjadi cepat. Itu maksudnya. Sekilan bumi dipajeki. Sekilan itu sekian. Bumi dipajeki.
Kalau tahun 1812 orang itu bisa menempati tanah-tanah dengan begitu bebas. Tidak ada orang yang melarang. Jangankan dipajaki, tinggal menempati saja. Karena hutan-hutan begitu luas, sehingga orang bisa bertempat tinggal di sana. Menempati suatu tempat tanpa ada pajak. Bahkan tinggal menempati saja. Tetapi di sini dikatakan, sakilan bumi dipajak. Apa itu artinya? Artinya, leluhur kita ini berpandangan bahwa pada suatu saat nanti harga-harga tanah itu semakin mahal. Tanah-tanah itu semakin hari semakin mahal. Nah, dengan mahalnya tanah-tanah, otomatis tanah itu akan dipajak oleh negara. Sehingga 1 kilan ada pajaknya. Karena apa? Karena 1 kilan ini ada harganya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, begitu maksudnya. Jadi nenek moyang kita yang meramal ini, pada suatu zaman kemerdekaan nanti, maka tanah-tanah itu akan mahal harganya. Dan tanah-tanah itu sakilan pasti kena pajak. Ada perhitungannya. Jadi begitu. Jadi ada NJOP-nya. Nilai jual objek pajak. Tanah itu. Karena di situ ada nilai jual objek pajak, yaitu tanah. Maka tanah-tanah itu akan dikenai pajak. Oleh sebab itu, leluhur kita yang membuat ramalan ini memberikan isyarat bahwa pada suatu nanti zaman kemerdekaan sudah tiba, maka nilai-nilai tanah itu akan mahal. Nilai jual tanah itu akan mahal. Sehingga tanah-tanah itu, walaupun berapapun luasnya, akan dikenai pajak. Itu maksudnya. Jaran doyan sambel. Apa itu jaran doyan sambel? Kendaraan nenek moyang kita pada zaman itu, yang paling cepat itu adalah kuda. Jaran. Tetapi di sini diceritakan, diramalkan, jaran doyan sambel. Yang dimaksudkan adalah onjol, yaitu ojek-ojek online. Itu semuanya adalah jaran-jaran yang suka sambel. Para pengojek itu, para sopir itu adalah orang-orang yang suka sambel. Itu diibaratkan sebagai jaran. Jadi jaran doyan sambal itu adalah ojek-ojek online. Sekarang terwujud jaran doyan sambal. Dan orang-orang yang naik sepeda motor, itu yang dikatakan jaran doyan sambal. Sekarang sudah terwujud. Kemudian kereta roda papat setugel. Kereta itu rodanya 4. Kalau diparuh menjadi 2, berarti tinggal 2. Nah, roda papat yang dimaksudkan di sini adalah kereta.
Sedangkan kalau diparuh menjadi dua, cuma ada dua kakinya atau rodanya. Itulah yang disebut dengan sepeda motor. Jadi diramalkan besok ada sepeda motor, dan itu sudah terjadi. Sepeda motor. Mobil sudah diramalkan, sudah terwujud. Sekarang sepeda motor sudah terwujud. Nah, kemudian wong wadon nganggo pakaian lanang. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Apa ndak boleh? Boleh. Tapi pada saat itu, pada tahun 1812, ketika ramalan ini dibuat, kalau ada wanita yang berpakaian laki-laki, itu aneh. Aneh sekali. Atau dibalik, kalau ada laki-laki memakai pakaian perempuan, itu juga aneh. Nah, di sini diramalkan wong wadon gawe pakaian lanang, nganggo pakaian lanang. Ini semuanya merupakan tanda wolak-walike zaman. Artinya apa? Zaman sudah berubah. Dulu zaman penjajahan. Ketika dibuat ramalan ini ada di zaman penjajahan. Nah, sedangkan ramalan ini nanti sudah, kalau datangnya zaman Joyoboyo, artinya zaman kemerdekaan yang jauh dari mara bahaya, maka orang ini sudah bebas melakukan pakaian. Yang laki-laki, yang perempuan memakai celana boleh. Dan itu tidak aneh lagi di zaman kemerdekaan. Tetapi di zaman penjajahan itu aneh. Itu maksudnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, cukup hanya dua saja dulu, besok akan dilanjutkan. Dan saya mohon komentarnya, apakah perlu dilanjutkan pada bait yang ketiga dan seterusnya, saya minta masukannya. Dan silakan untuk berkomen di kolom komentar, silakan bertukar pikiran. Itu semuanya adalah pendapat saya. Itu adalah ramalan yang saya kupas. Tentu saja kupasan-kupasan saya atau analisis saya ini mungkin ada kekurangannya. Silakan untuk melengkapi, sehingga saya sendiri juga akan menambah pengetahuan. Silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, 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 rahayu Sakung ini, teman.